Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG bagus ya, naik ya 0,85% ya, 67,48 poin. Dan hari ini closingnya itu di atas 8.000. Jadi 8025. All time high kah? Yes, bener ya. All time high hari ini closingnya ya. Sebelum-sebelumnya belum pernah mencapai angka ini. Di movernya itu value secara top value ada bank-bank ya, Bank BCA, BMRI, BBRI luar biasa, BCA 1,4 T, Mandiri 1 T, BRI 1 T dan seterusnya ke bawah. Walaupun asing hari ini tidak net buy, tapi sebenarnya net sell 286 miliar ya. Hari ini saya bahas pengen bahas public expose, tapi ada satu berita yang cukup menarik untuk di otak-atik ya. Salah satunya adalah berita ini ya. BI sebut alasan undisbursed loan ya. UL tembus 2.372 triliun di Agustus 2025. Ini berita hari ini dari Investor Trust. Jadi Gubernur Bank Indonesia mengatakan pertumbuhan kredit perbankan perlu didorong ya. Hari ini BI rate-nya turun 25 basis poin. Jadi pertumbuhan kredit ini belum meningkat sebenarnya. Sehingga suku bunganya juga diturunin. Ini mungkin juga imbas dari kemarin permintaan dari Menteri Keuangan ya. Cukup gercep itu Pak Purbaya. Ini dikatakan pertumbuhan kredit meningkat dari 7% secara tahunan pada Juli menjadi 7,5 secara tahunan. Realisasi Agustus tumbuh sebesar 3,7 secara tahun berjalan. Angka ini termasuk rendah dalam 3 tahun terakhir. Dari sisi permintaan belum kuat, perkembangan kredit dipengaruhi oleh sikap wait and see pelaku usaha, suku bunga kredit yang masih tinggi dan lebih besarnya pemanfaatan dana internal untuk pembiayaan usaha. Jadi kondisi ini menyebabkan fasilitas pinjaman yang belum dicairkan masih belum cukup besar. Ini tercermin dari rasio undisbursed loan ini pada Agustus 2025. Ini gimana sih bacanya? Intinya gitulah ya. Yang mencapai 2.372 triliun atau 22% dari plafon kredit yang tersedia. Jadi 2.300 triliun ini sebenarnya adalah plafon kredit. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu punya plafon kreditnya masing-masing. Jadi misalnya perusahaan A punya plafon kredit 100 miliar. Itu plafon bahwa secara laporan keuangan bank itu menjanjikan, membolehkan si perusahaan tadi itu memiliki kredit 100 miliar. Tapi perusahaannya sendiri itu belum tentu ngambil karena sesuai dengan kebutuhannya dia. Nah, sekarang apa hubungannya sama 200 triliun yang dilempar dari Menteri Keuangan ke Bank Himbara ya? Padahal di sini masih nganggur tuh 2.300 triliun. Ya, menurut saya sih oke-oke aja. Kenapa? Karena 2.300 triliun itu kan 22% dari plafon kredit yang tersedia. Ini kan current condition. Current condition itu kan customernya si bank yang sekarang ini. Bahwa itu belum terserap, ya itu masalah keputusannya perusahaan aja, dia mau ngambil atau tidak. Kalau teman-teman amati memang di masing-masing perusahaan itu punya tuh plafon-plafon itu. Tapi yang 200 triliun tadi belum tentu disalurkan ke kredit-kredit besar begini. Jadi rasio ini berasal dari sektor industri, pertambangan, jasa dunia usaha, perdagangan, dan jenis kredit modal kerja. Artinya kalau kreditnya modal kerja ini sektor industri yang dibidik oleh loan yang belum terserap ini adalah sektor industri yang sudah mapan gitu. Padahal ekonomi tidak hanya digerakkan oleh sektor industri yang sudah mapan. UMKM itu juga perlu bergerak. Bahkan justru ekonomi Indonesia itu banyak ditopangnya dari perputaran itu adalah di UMKM. Jadi 200 triliun menurut saya sih ada manfaatnya ya. Apalagi ini BI rate juga diturunkan ya 25 basis point ya. Jadi ya tidak masalah, langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan itu ya nggak ada problem apa-apa gitu ya, nggak masalah menurut saya. Karena saya bukan ekonom, jadi ya pasti tentu ada banyak salahnya ya. Cuma ini pendapat yang mencoba memahami
situasi yang ada. Oke, saya coba bahas public expose-nya IPCM. Jadi dia sudah ada laporan kemarin 9 September. Walaupun agak telat, nggak apa-apa. Jadi BOD-BOD-nya kalau dilihat IPCM ini kan ini anaknya Pelindo BUMN ya. Jadi di bawah Danantara. Ini termasuk perusahaan yang captive market ya. Marketnya itu sangat terjamin. Nah, IPCM, IPCC itu sama tuh, captive market. Terjamin sekali karena Pelindo itu penguasa pelabuhan, kemudian IPCC, IPCM itu juga services untuk perusahaan-perusahaan yang pengen menggunakan pelabuhan gitu. Dan CEO-nya atau presidirnya, direkturnya ini 20 tahun lebih ya punya pengalaman di situ. Jadi pada berpengalaman lah. Dan ini servisnya dia. Kalau yang belum tahu teman-teman, IPCM itu jasa towing ya, jasa towing kapal-kapal gede ya, vessel. Jadi di istilahnya digait nih. Dia nyewain kapal-kapal kecil nih yang ada di depan ini. Itu piloting dan towing in ya. Kemudian disandar ya, sandar, kemudian loading unloading. Berarti ngangkutin ininya, ngangkutin kontainernya, kemudian piloting dan towing out ya, keluar. Kemudian vesselnya atau kapalnya itu pergi. Nah, jasa ini itu yang ditawarkan oleh IPCM. Ini ya, IPCM provide pilotage and towage services to support activities at public port, bla 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 ya. Nah, ini operasinya mereka di seluruh Indonesia ya, karena anaknya Pelindo gitu. Jadi selama masih ada perpindahan barang, selama masih ada perputaran barang yang ada di situ, servisnya ada terus. Pesaingnya siapa ya? Setahu saya sih nggak ada. Nah, kalau IPCC itu khusus mobil-mobil. Kalau IPCM ini tugboat ya, tugboat towing ya. Nih ya, boot-boot kecil ya. Nah, ini bisnis prosesnya mulai tadi yang dijelaskan di awal ya, dari piloting, kemudian sandar, kemudian loading unloading, masukin keluar dan seterusnya. Terus ini dia kasih performance sampai kuartal 2 2025. Ini ada ship, ada passenger, ada container, ada kargo. Nah, yang lain-lain ini naik 1%, 9%, 6% kontainer. Kemudian kargo naik 1% ya. Semua naik ya dibandingkan kuartal 2 2024. Grafiknya ini bikin bedanya jauh gitu ya. Tapi sebenarnya bedanya nggak jauh sih ya. 96 ke 97 itu sebenarnya nggak jauh. Ini 1% tuh ini nggak sebanding nih grafiknya. Seolah-olah nih kayak grafiknya. Jadi ini teknik presentasi teman-teman. Ini seolah-olah kenaikannya seolah-olah gede banget ya jaraknya ini ya. Nah, ini skalanya ini nggak bener nih sebenarnya. Padahal dia cuma naik 1%. Nah, gitu. Teknik presentasi. Performance highlight. Revenue naik 18% dibandingkan kok 2023, 2024 ini? 2025 dong. Mana ini? Nah, ini dia. Jadi ya. 2023, 2024 naik. 2025 ini juga naik. Jadi dia menyampaikan kelebihannya dia bahwa saya naik 2 tahun berturut-turut loh, nah, gitu loh. Revenue naik, EBITDA oke ya. EBITDA itu earning before income tax, depresiasi dan amortisasi ya. Jadi pendapatan sebelum dikurangi tadi tuh income tax, depresiasi, amortisasi. Income after tax itu naik 15% ya, dari 78 ke 90. Kemudian aset juga naik 5%, liabilities berkurang, which is ini bagus karena banyak berkurang. Total equity-nya juga naik. Ini bagus banget nih. Bagus banget. Performance-nya bagus. Financial performance ya, revenue based on type of service naik 18%, piloting service naik 32, other marine oh ini tak ya, tak tuk service, tugboat ya. Based on market segmentation. Ini ada Pelindo, ada non Pelindo. Pelindonya sih turun. Ya, ini non Pelindonya naik. Hebat ini yang bikin presentasi. Yang naik yang di highlight ya. Yang turun itu nggak ada tanda apa-apa. 64 ke 60 itu nggak dikasih tanda apa-apa, tapi yang naik dikasih tanda gitu. Jadi fokus ke yang bisa dijual. Ini hebat nih, yang presentasi hebat. Performance highlight ya, piloting service, in movement,
Pelindo itu naik ya 0,21%, kemudian non Pelindo naik 22,93%. Oh, kalau kayak gini dia piloting service-nya naik begini, sebenarnya dia nurunin harga nih ya. Marketnya turun nih 64 ke 60, padahal sebenarnya kuantitinya naik. Atau servisnya servis yang kecil-kecil bisa jadi ya. Piloting, towing service, kemudian komoditi yang dihandle. Ada CPO, ada nikel, ada LNG, ada rubber, ada kopi, ada semen, ada macam-macam nih. Detail ya, di Pulau Weda, Tarakan, semen. Tuh, kalau selama perputaran barang-barang ini tuh masih muter aja di Indonesia ya, pertukaran semen itu masih tetap kirim dan seterusnya ya, IPCM tuh oke-oke aja. Makanya ini perusahaan yang salah satu perusahaan yang bisa dijadikan untuk nabung tanpa ngelihat kiri kanan ya, paling ngelihat performance-nya saja dan nggak perlu banyak mikir sebenarnya gitu. IPCM, IPCC. Tapi IPCC belum saya bahas di sini ya. Nah, ini performance highlight, company fundamental performance. Ini CAGR-nya revenue dari 2020 sampai 2024 itu 17%. Net profit-nya CAGR-nya juga 20%. Artinya ini growth-nya itu per tahunnya itu 20% ya, net profit. Revenue growth-nya per tahunnya itu 17% rata-ratanya ya. Lalu apa ini? Oh, ini DPS, dividend yield ya. Yieldnya naik terus, EPS-nya juga naik terus. Dia mau mengatakan bahwa dividen per share-nya oke, naik terus 12, 20, 21, 22, 23. Kemudian earning per share-nya juga naik. Jadi dengan earning per share naik, dividennya naik, harganya tetap, yieldnya jadi naik gitu. Terus ESG komitmen, ada lingkungan, sosial, solar panel, dan seterusnya. Oh, ini aksi tanggap kebakaran ya, bantu-bantu. Ini ada inovasi, fuel efficiency, significantly reduce fuel consumption, environmental commitment ya, lower emission, align with our vision to use renewable energy for futures operation. Nah, itu dia. Jadi IPCM ini salah satu perusahaan yang terus growth ya. Ini tadi jadi kunci nih ya. CAGR 20% itu nggak main-main ya. Net profit CAGR 20% itu nggak main-main. Artinya Anda dengan investasi sekarang ya, bisa jadi 10 tahun lagi dengan CAGR 20% tadi, seolah-olah yieldnya kan 20%. Kita ngitung sederhana ini aja nih. Ini yieldnya kan 10 lah ya. 10% aja itu sudah sesuai dengan ekspektasi kita pada waktu pensiun loh. Itu 10% ya. Artinya per tahunnya 10%. Lah, tadi dia punya performance itu 20%. Wah, bagus banget berarti. Sudah pakai yieldnya bagus, yieldnya makin naik ya. CAGR-nya dengan naik itu berarti ya yieldnya makin ikutan naik ya dari sisi kita. Itu IPCM. Kemudian yang kedua ada PTBA. Ini ada first half ya. 1H itu first half 2025 result and update ya. Jakarta 11 September. Jadi beberapa hari yang lalu. Ini grup profilnya PTBA itu dimiliki oleh Min ID ya. Kemudian dia memiliki Antam, Timah, Bukit Asam ya 65%. Inalum, Freeport, Vale, Min ID Trading ya. Nah, ini dari tahun 1981 nih PTBA, udah lama sekali. Terus ini ada BOD-nya, komisarisnya, kemudian ada subsidiaries ya, ada 20 anak perusahaan, lumayan banyak ya. 8 direct, 8 indirect ya. 3 joint venture, 1 asosiasi. Kemudian operasionalnya ada di Kalimantan dan Sumatera fokusnya. Dan punya resource batu bara itu 5,7 miliar ton. Kemudian cadangan batu bara nih ya, cadangan dan sumber daya atau resource itu berbeda ya. Sekali lagi tuh, cadangannya 2,9 miliar ton. Luar biasa. Terus ini performance highlight. Ini ada harga batu bara ya, dari 2022 dia punya histori sampai 2025. Memang di 2025 itu agak turun ya dibandingkan dengan 2024 ya. Cuma ini posisinya
di forecasting ya ke kuartal 3 sama kuartal 4-nya, karena kuartal 4 kan belum selesai. Ini ada operasional dan financial yang penting-penting. Ini ada production, jadi 21 juta ton. Jadi kalau tadi punya cadangan batu bara 2,9 miliar ton, 293 gini ya, 2.930 juta ton dibagi 21 juta ton ya, dibagi 21,73 sama dengan 134 tahun. Oh salah saya, ini productionnya ini hanya first half saja ini. Tapi kok tulisannya 2024 ya teman-teman ya? Salah ketik kali ya? Ini dibilang 1H 2024 nih, harusnya 2025. Oh ini judulnya di sini 2025 kok. Ini yang bikin PPT-nya agak ngelamun dikit ini, di sini nggak diedit sama dia. Oke, kalau first half-nya itu 21 juta ton, taruhlah setahun berarti sekitar 42 juta ton, berarti 2930 dibagi 42. 69 tahun atau 70 tahun baru habis. Nah, 70 tahun baru habis itu berarti seolah-olah ya bisa sampai pensiun. Pensiunnya tadi kita hitung cuma 25 tahun kan gitu. Jadi ini revenue-nya naik. Yang turun net profit, kemudian average selling price turun, cost-nya juga naik ya. Nah, ini net profit turun itu tidak selaras dengan operasionalnya dia. Ini pernah saya bahas di laporan keuangan ya. Saya sudah info. Nah, di public expose ini paling kita lihat masalah apa ya? Bentar. Kita cari-cari dulu. Oke, mungkin sales area ya. Sales area ini ternyata bukan China. Ya, top 5 ekspornya dia itu ternyata bukan China, tapi Bangladesh, India, Vietnam, Filipina, Thailand. Artinya 5 negara ini itu menurut saya ya belum segencar China dalam hal menggalakkan listrik hijau atau energi hijau gitu. Jadi PTBA masih lumayan aman nih kalau ngelihat kondisi seperti ini kan. 46%-nya ekspor ya. Domestiknya 37%-an. Ekspornya ternyata bukan China. Artinya berpotensi ini peluangnya bagus. Ini revenue naik, sama-sama naik. Ada cost breakdown-nya juga, ini bagus ya. Jadi mining service-nya naik tapi transportasinya bisa turun, royalty juga turun, fuel naiknya 2 kali lipat ini fuel. Inventory bagus. Bagus sih. Tapi ini ya masalah fuel nih nggak tahu kenapa naiknya bisa signifikan segitu. Nah, ini dia ada perbandingan antara net profit dan EBITDA ya. Earning before income tax dan depresiasi dan amortisasi. Ini kalau lihat di 2024 dia punya net profit itu 2,033 triliun. Itu dari sisi revenue itu menyumbang, sebenarnya revenue-nya naik nih gitu ya. Tapi COGS-nya minus ya, turun. GA expense juga sama membuat minus, kemudian selling expense juga minus, other income juga minus, finance income minus, financial cost minus ya, net profit sharing joint venture ini naik, income tax naik, non controlling interest naik. Jadi yang hijau 3, yang hijau 4, yang minuskan laporan ini sekitar berapa nih? 6, sehingga ketemulah net profit di 833. Nah, kalau melihat seperti ini yang jadi perhatian penting itu adalah di COGS ya, COGS. Nah, tadi kalau ngomong net profit, ini ada juga EBITDA. EBITDA itu juga turun. Tapi dari semua yang disampaikan tadi, saya sih masih percaya ya di PTBA karena jualannya masih oke ya. Jadi nanti kalau di momen tertentu misalnya harga batu bara itu sudah bisa naik lagi ya, namanya bahan tambang, kondisi alam, masa iya sih turun terus gitu kan ya. Mestinya ada momen-momen yang dibutuhkan banget ya. Jadi saya percaya PTBA masih bisa perform ya ke depan. Nanti kita lihat kondisinya per sekarang itu sebenarnya mahal apa murah nih PTBA. Mereka juga ngasih business development ya, result and update. Ini ada ekspansi di transportasi di Tanjung Enim
ya. Jadi optimasi kapasitas ya di port yang sekarang ada ini di Tarahan dan Kertapati ya, naik ini secara kapasitas. Kemudian konsolidasi energi ini ada CFPP Sumsel 8. Jadi dia punya pembangkit ini ya, 2 kali 660 megawatt. Dia punya 45% di sana. Kemudian Banjarsari 59%, Tanjung Enim 100%, Tarahan itu 100%. Ini 2013, 12, 15, ini Oktober 2023 ya. Total install itu 1,6 gigawatt hour. Ya lumayan lah ya. Kemudian tema kedua ini kalau WP ya, satuan WP ini adalah untuk watt peak. Watt peak itu berarti untuk solar cell ya. Solar panel, power plant and at Krakatau Industrial Estate. Ada 400, 300 kWp, 241, 23, ini yang paling kecil nih 23, dan seterusnya. Terus dia juga bikin pilot project untuk apa nih? Potasium, partnership. Extracting low rank coal ya, potasium humid, kalium. Terus ada wood pellet, partnernya sama UPN Veteran Yogyakarta. Ini banyak dari Jogja ini ya. Partnernya ada UGM sama UPN. Terus ada juga artificial graphite ya. Nah itu kira-kira PTBA. Nah sebenarnya masih ada satu lagi nih. Ada siapa namanya, SMSM, Selamat Sempurna. Nah tapi saya sekilas saja, karena Selamat Sempurna ini kan Sakura brandnya. Ini ada filter, ada radiator. Ini kalau lihat kita langsung aja ke financial ya. Marketnya mulai dari construction, mining, agriculture, forestry, others industry. Nah, dan ini suprengnya ini besar banget ini perusahaan ya. Ini di otomotif ya, bikin air purifier juga lah sekarang ternyata. Nah ini CAGR-nya luar biasa, 19% per tahun. Ini adalah sales ya, salesnya walaupun naik turun tapi growth-nya growth banget lah istilahnya gitu. Ini yang selalu dibangga-banggakan nih sama SMSM ini. Biar kita beli sahamnya kali ya. Kemudian 32 years CAGR net income-nya juga sama. CAGR net income-nya itu 29%. Jadi kalau kita pegang tahun 92 ya 0,3 ya, dia punya net income. Sekarang itu bisa jadi 1024. Walaupun ya ini naik turun ya. Datar, naik, tinggi, turun, naik gitu ya. Terus dividend payment ya. Sama nih, CAGR-nya 19% per tahun. Ini adalah amount dividen ya. Terus di sebelah kanannya ada payout rasionya juga. Artinya ini perusahaan yang peduli terhadap investor. Kalau udah ada dividen, ada kayak gini-gini ya, itu jualan mereka. Dan kita sebagai investor diuntungkan sih untuk itu. Summary performance, ini net sales naik, bagus. Profit naik, EPS naik. Finansialnya juga oke. Naik semua, nggak ada yang turun ya. 8, 10 ya, semuanya naik ini. Nggak ada yang turun sama sekali. Semua naik compare kuartalan. Sales performance juga oke. Bentar, ini saya agak bingung nih baca tabelnya ini. Periode Juni, periode Maret, net sales oke. Kuartal to kuartal oke. Profit for the period oke. Profit for oke. Apa maksudnya ya? Dia bilang mau ada, sebenarnya dia bilang ada improvement nih dari Maret sampai ke Juni ya. Tapi kenapa yang dipilih Maret? Ya kan ada Maret, April, Mei, Juni kan gitu ya. Kenapa yang dibandingkan adalah Maret dan Juni? Itu yang saya belum tahu. Apakah kuartal 1 banding kuartal 2? Oh iya benar. Januari, Februari, Maret. Ya benar ya, kuartal 1 dibandingkan kuartal 2. Overseas sales-nya naik, kemudian naiknya cukup signifikan ya. Oh ini paham nih, baru paham saya. Domestic sales-nya naik ya, naiknya luar biasa, gede banget. Kemudian net sales-nya juga naik kuartal to kuartal. Oh ini turun ya. Oke, sales by geographical. Oh domestiknya turun. Nah ini semua indikator melihat ya, melihat kayak gini. Asia, Amerika, Europe, Australia semuanya naik. Tapi kenapa domestiknya turun
Inilah yang kemarin diomongin sama Pak Purbaya juga, turun. Ayo segera digenjot supaya domestik kita bagus, katanya beliau kan. 80% 90% itu ekonomi Indonesia itu ada di domestik. Jadi kekuatan domestik ini yang harus kita genjot gitu. Termasuk kayak gini, ekspor tuh bagus ya. Asia naik seperti ini kan bagus, artinya mereka bisa jualan. Ini memang jago ini yang punya SM ini, marketingnya jago asli. Tuh lihat jualannya ya. First half 2025 dibandingkan 2024 ke USA luar biasa. Ini belum ngefek ini, kayaknya dia punya apa tuh namanya tuh tarif ya, tarif ke USA. Australia naik ya, Malaysia naik, Thailand, Jepang, Prancis, Singapura, Uni Emirat Arab, Belgia agak turun dikit, Jerman turun dikit. Jadi ini ke Europe agak turun, mungkin karena ganti EV ya mereka ya, karena ini kan jualan filter radiator itu rata-rata combustion engine ya, engine bensin. Terus ini dia kasih juga contribution revenue first versus second half of the year. Jadi kalau lihat histori dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, first half itu hanya sekitar 45% gitu dia bilang. Second half itu bisa sampai 50-54%. Jadi dia pengen memamerkan bahwa first half yang 2025 bagus ini nanti closingnya pun sampai akhir 2025 itu harusnya bagus gitu dia bilang. Kemungkinan gitu ya. Jadi tolong tetap percaya sama SM kan gitu. Sales naik 8, net profit naik 10, bagus ya, bagus banget. Sakura Filter, thank you. Oke, langsung kita ke kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Nah ini IPCM kondisi hari ini itu 302 naik 0,7%, SM 1900, PTBA 2380. Harga wajarnya berapa kalau kita mau yield 9%? SM itu sudah terlalu mahal ya. Harusnya 1.500, IPCM harusnya 2.282, PTBA harusnya 1.200. Ini PTBA ini anjlok jauh banget nih. Kenapa anjlok jauh banget? Karena EPS-nya itu 151 ya. Ini kita cek ya PTBA. Nah, ini dia. Hasilnya kuartal 1, kuartal 2 itu 3338. Harusnya 144 ya, 144. Tapi ini 144. Tapi sebenarnya apakah seperti ini? Karena kalau ngelihat tadi salesnya kan sebenarnya tumbuh gitu ya. Kalau misalnya PD dengan kuartal 3, kuartal 4 harusnya nggak sejeblok ini gitu. Tapi kalau sejeblok ini ya ini potensinya dia punya dividen ini hanya sekitar 4,5% untuk posisi sekarang ya. Terus SM punya potensi itu 7,4%. Tapi karena dia sudah bagi 1,8 ya, itu tinggal sekitar Rp100 atau 5,5% untuk harga hari ini. IPCM masih yang terbaik ya, masih yang terbagus. Kemudian ini saya kasih Hexa juga. Kenapa saya kasih Hexa? Karena Hexa hari ini turun lagi. Ya, ini bonus ya teman-teman. Hari ini kemarin turun, hari ini turun. Dan volumenya makin gede. Artinya kalau volume makin gede, kemungkinan besok juga tekanannya masih ada. Ya, siapa tahu ini balik harganya ke 4.000 ya, 3.900 ya gitu. Saya tungguin dah. Tungguin di 3.900. Oke ya, nanti buy aja di sini nih kira-kira. Enggak, jangan ikut-ikut saya ya. Tentukan sendiri Anda yang punya maunya seperti apa. Oke, dari review tadi saya akhiri saja. Jadi kondisi IPCM masih cukup bagus. Harga posisi sekarang sudah tinggi ya, naik tinggi banget. Ya tingginya dia itu ya masih bagus gitu. Walaupun tinggi sebenarnya masih bagus. Kalau kemarin ada yang nyicil-nyicil di angka 250, wah itu bagus banget ya. Nanti komen ya siapa yang sudah floating profit 21%, jos 22% ya. Mantap, selamat buat teman-teman. Wih, sudah lama banget ternyata. Saya nggak berasa ini. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah dibahas ya. Nanti lihat-lihat aja di video selanjutnya ya. Karena 8%an sebenarnya masih masuk sih. Tadi berapa ya? Sorry. 8,4 ya. 8,4. Masih masuk nih. Masih 19 juta
per bulan ya dividennya. Jadi dengan kondisi nabung tadi, nabung 2 jutaan per bulan, nanti sampai pensiun itu dapat uang pensiunnya sekitar 2,7 miliar atau dividen per tahunnya 230 juta. Itu aja dari saya, makasih.